Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Kita bersyukur malam hari ini kita jumpa kembali di dalam acara kita Persekutuan Tengah Minggu. Kita akan mulai dengan sebuah pujian, Allah hadir bagi kita. Biarlah ini menjadi ungkapan iman kita juga, bahwa kita percaya Allah hadir dalam segala situasi kehidupan kita. Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh curahkan kurnia. Bait kedua, Allah hadir, sungguh hadir. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh curahkan kurnia. Saudara, mari kita berdoa. Kami rindu firman-Mu menjadi berkat rohani bagi kami. Roh Kudus yang menolong kami, sehingga melalui firman-Mu, pengenalan kami akan Tuhan dan kehendak Tuhan makin mendalam. Hidup kami di dalam proses penyempurnaan Tuhan, untuk semakin menyenangkan hati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur, dan kami boleh menyaksikan kemuliaan dan kebesaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam bacaan kita, di dalam kitab Keluaran pasal 17, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Masa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah.
Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus kita melakukannya. Amin. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Itulah tema kita. Saudara, ini sebuah pertanyaan yang muncul ketika pada waktu umat Tuhan Israel itu sedang mengalami banyak kesulitan hidup yang dicatat atau ditulis di dalam kitab Keluaran pasal 17 ini. Sehingga mereka bukan hanya ngajak bertengkar Musa sebagai pemimpin umat, tapi juga dikatakan mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dalam terjemahan ini dikatakan, apakah Tuhan menyertai kita atau tidak? Is the Lord among us or not? Pertanyaan yang sebenarnya sedang meragukan Tuhan. Pernahkah saudara mengalami hal semacam itu? Saudara, pengalaman seperti itu mengingatkan saya akan cerita seorang bapak. Dia orang Kristen yang dengan wajah muram, dia mendatangi pendetanya. Kemudian dia mulai bercerita bahwa dia sedang mengalami banyak pergumulan, banyak masalah yang bertubi-tubi, berturut-turut. Mulai dari keluarganya, dari pekerjaannya yang sepi, sampai anaknya yang sakit dan sebagainya. Lalu dia bilang kepada pendetanya itu, Tuhan itu mengasihi dan menyertai kita umatnya atau tidak sih? Nyatanya sekarang kenapa saya malah mengalami kondisi yang susah seperti ini? Saudara, bapak itu sedang bergumul dan merasa kecewa kepada Tuhan. Ini hanya merupakan salah satu contoh dari banyak contoh yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ada pergumulan iman, bahkan mempertanyakan ada Tuhan atau tidak. Katanya Tuhan itu mengasihi, menyertai kita umatnya. Tapi kenapa kok saya malah mengalami kondisi yang susah seperti ini? Saudara, pergumulan iman seperti itu bisa terjadi kepada siapapun kita. Dan dalam pergumulan yang berat seperti itu seringkali juga bisa membuat kita, siapapun, menjadi tawar hati. Lalu kita bisa bertanya, ya, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Di manakah Tuhan ketika saya sedang berada di tengah kesulitan, pergumulan yang berat seperti ini? Apakah Tuhan berkuasa untuk menolong saya? Sampai mentoknya pertanyaannya makin mendalam, mempertanyakan tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Saudara, ini yang sering bisa terjadi. Bahkan seorang pendeta pun bisa bertanya seperti itu. Saya pernah berjumpa, mengunjungi seorang pendeta yang lagi sakit di rumah sakit. Karena sakitnya begitu parah, bolak-balik keluar masuk rumah sakit untuk dirawat. Ketika diajak berdoa, selesai berdoa,
tangan saya dipegang erat. Nggak boleh pulang dulu. Dengan nafas yang terengah-engah karena perutnya membesar, makin lama membesar karena penyakitnya. Pak pendeta itu bertanya, sejauh mana Tuhan itu hadir? Sejauh mana Tuhan itu hadir? Pada waktu itu saya cuma menjawab, Tuhan hadir kapanpun. Hanya kadang-kadang kita tidak merasakan itu. Dia diam dan saya bersyukur. Tidak lama memang Pak pendeta itu dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi sebelum meninggal dunia, dia berkata kepada istrinya dengan terengah-engah. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menaruh syak. Ya, syak itu curiga ya kepada Tuhan. Lalu dia dipanggil pulang Tuhan. Pergumulan bisa membuat orang bertanya seperti itu. Bahkan jangan heran kalau ada pendeta yang juga bunuh diri. Ya, pendeta tadi dia mengatakan saya biasa melayani jemaat, menghibur, menguatkan jemaat. Tapi saat seperti ini saya bertanya sejauh mana Tuhan itu hadir. Adakah Tuhan di tengah kita atau tidak? Seperti pertanyaan umat Tuhan pada zaman Musa itu. Saudara, melalui bagian kitab Keluaran 17 yang kita baca ini, kita mau belajar mengerti tentang apa arti dan penyertaan Tuhan itu. Sehingga kita juga tidak bertanya mencobai Tuhan seperti pertanyaan umat Tuhan pada zaman Musa itu. Yang pertama, saudara, yang namanya kasih dan penyertaan Tuhan itu ternyata bukan berarti bahwa Tuhan itu menjamin hidup umatnya bebas dari segala masalah kehidupan. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa sejak umat Tuhan Israel itu keluar dari negeri perbudakan di Mesir di bawah pimpinan Musa itu, Tuhan selalu menuntun umatnya itu. Tuhan mengasihi, menyertai mereka, dan dikatakan di dalam Keluaran 13 ayat 20-21 itu dikatakan Tuhan itu berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dengan tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan penyertaan Tuhan. Dengan tidak beralih tiang awan itu, tetapi ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Terus ada tiang awan dan tiang api. Dan ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi, menyertai umatnya. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan mereka selanjutnya? Kalau kita baca kitab Keluaran ini, ternyata masih ada begitu banyak serentetan masalah yang harus mereka hadapi dan jalani itu. Di dalam Keluaran 14, di situ dicatat di dekat Pi-hahirot, di depan Baal Zephon, mereka sedang sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka dikejar oleh bangsa Mesir, tentara Firaun yang ada di belakang mereka. Sedangkan di depan mereka ada laut Teberau. Menakutkan. Keluaran 15 juga mencatat di padang gurun Syur, mereka berjalan tanpa mendapat air selama 3 hari. Mereka kehausan. Keluaran 16 dicatat di padang gurun Sin. Mereka bersungut-sungut karena mereka mengalami kelaparan. Mereka haus dan lapar. Lalu di bagian yang saya bacakan tadi, Keluaran 17, dicatat
di Rafidim, mereka mulai bertengkar dengan Musa sebagai pemimpin umat itu. Karena mereka juga tidak mendapatkan air. Saudara, dapat kita bayangkan, sudah begitu jauh mereka berjalan, ya pasti capek begitu ya, melewati padang gurun yang sulit. Namun mereka mengalami satu kondisi, tidak ada air minum. Mereka mengalami ketakutan, kehausan, dan kelaparan. Satu kondisi yang sungguh sangat sulit. Sedangkan tiang awan dan tiang api itu masih ada di depan mereka. Saudara, kalau kondisinya sudah seperti itu, memang bisa saja muncul pertanyaan yang logis. Apakah sungguh Tuhan masih mengasihi dan menyertai mereka? Itu pertanyaan yang logis. Jika Tuhan masih mengasihi dan menyertai mereka, mengapa pada faktanya, pada kenyataannya, mereka kok mengalami masalah demi masalah yang begitu sulit seperti itu? Jika Tuhan tidak lagi mengasihi dan tidak menyertai mereka, mengapa kok masih ada tiang awan, tiang api yang merupakan simbol tanda penyertaan Tuhan? Kok ya masih ada di depan mereka itu? Saudara, pertanyaan seperti itu juga seringkali bisa diajukan oleh setiap orang Kristen, kita anak-anak Tuhan. Secara khusus pada saat ketika kita sedang mengalami badai kesulitan yang berat. Adakah Tuhan masih mengasihi dan menyertai saya? Adakah Tuhan masih memimpin hidupku? Jika ya, mengapa aku harus mengalami masalah berat yang sulit silih berganti seperti ini? Question mark ya, suatu tanda tanya bagi banyak orang. Saudara, biasanya dalam kondisi seperti itu ada banyak orang yang kemudian menjadi frustrasi, putus asa, ya, bersungut-sungut kepada Tuhan. Contoh pengalaman pergumulan itu rupanya juga dicatat di dalam Alkitab menjadi pergumulan pemazmur, misalnya di dalam Mazmur 31 ayat 23. Di situ dituliskan pergumulan pemazmur, diungkapkan di dalam tulisan mazmurnya itu. Dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Merasa terbuang, merasa Tuhan tidak menyertai lagi. Seringkali ketika masalah kehidupan sudah terasa begitu mencekam, begitu berat, maka bisa juga muncul perasaan seperti itu. Aku telah terbuang dan tidak diperhatikan lagi oleh Tuhan. Yang membuat seseorang atau kita bisa mengalami frustrasi. Ya. Pernahkah kita merasa seperti itu? Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang saat ini kondisinya sedang merasa seperti itu, terbuang dari hadapan Tuhan oleh karena berbagai masalah kehidupan yang rasanya Tuhan itu diam. Sehingga saudara mungkin juga sampai bisa muncul pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kehidupanku? Pengalaman padang gurun seperti itu menunjukkan bahwa tanda kasih dan penyertaan Tuhan itu bukanlah berarti
bahwa hidup kita steril atau bebas dari berbagai masalah kehidupan. Dan memang Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa hidup umatnya itu akan terbebas dari berbagai masalah kehidupan. Kalau saya boleh mengambil contoh dalam Alkitab adalah pengalaman hidup Ayub. Seorang yang dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kalau dilihat kurang apa secara rohani. Namun toh dia mengalami banyak penderitaan. Lalu kita perhatikan pada waktu Ayub kaya, dia memiliki istri dan 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan, dan ribuan ternak, banyak budaknya, menandakan bahwa dia orang yang sangat kaya raya waktu itu. Apakah Tuhan mengasihi dan Tuhan menyertainya? Dan pada waktu Ayub jatuh miskin, menderita, susah, sengsara, ya, hartanya, ribuan ternaknya itu kena bencana, bahkan dirampok habis-habisan. Bukan hanya sampai di situ, 10 anaknya, 7 laki-laki dan 3 perempuan itu, dalam satu acara yang sedang bersenang-senang bersama, ya, dalam persekutuan mereka, tiba-tiba tempatnya untuk pesta itu ambruk dan mati semua. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mengasihi dan menyertai Ayub? Saudara, 2 kutub hidup yang dialami Ayub ketika Ayub itu kaya, ataupun ketika hidup Ayub sedang penuh dengan penderitaan, jatuh miskin, habis-habisan. Kita tahu ceritanya, Ayub tetap berada dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita mengukur atau menilai kasih dan penyertaan Tuhan hanya berdasarkan banyaknya barang atau materi yang kita punya. Dan tidak bisa kita punyai, itu kita tidak disertai Tuhan. Bukan itu, saudara. Ketika kita sedang senang, itu tandanya Tuhan menyertai kita, mengasihi kita. Ketika sedang sedih, Tuhan tidak menyertai kita. Kalau hanya seperti itu, saudara, kita akan melihat kehidupan Paulus itu adalah kehidupan yang sangat konyol. Semakin setia kepada Tuhan, semakin banyak sekali tantangan, bahkan keluar masuk penjara karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Kalau begitu, apa arti kasih dan penyertaan Tuhan? Jawabnya, memang tidak mudah untuk mengerti dan memahami. Kalau kita perhatikan umat Tuhan Israel tadi, mengapa sementara tiang awan, tiang api, tanda kehadiran Tuhan masih ada di depan mereka, umat Tuhan itu tidak mendapatkan air untuk melepaskan dahaga mereka, sehingga mereka kehausan yang luar biasa. Bahkan ketika mendapatkan air, dikatakan airnya itu justru air yang pahit. Tapi mengapa juga dulu ketika mereka masih berada di Mesir, di negeri perbudakan di Mesir, tanpa tiang awan, tanpa tiang api, mereka kok dapat menikmati makan minum yang cukup, ya, yang sepuas-puasnya. Sehingga kehidupan di Mesir selama lebih 400 tahun sangat memengaruhi gaya hidup mereka sebagai umat Tuhan, ya. Sehingga pengalaman penderitaan di padang gurun banyak yang tidak logis, tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan pahami tentang kasih dan penyertaan Tuhan, yang akhirnya
telah membawa mereka pada puncak kekecewaan sampai mereka ngajak bertengkar Musa sebagai orang yang dipilih Tuhan memimpin mereka keluar dari negeri perbudakan di Mesir itu. Mereka menuntut Musa, berikan air kepada kami supaya kami dapat minum. Bahkan sampai mereka mau melempari Musa dengan batu. Saudara, Musa dijadikan kambing hitam oleh mereka. Dengan kata lain, mereka berpendapat ini gara-gara engkau Musa. Saudara, perasaan Tuhan tidak menolong dari kesulitan mereka, apalagi ketika kebutuhan primer, ya, hal makan minum tidak terpenuhi. Membuat mereka itu berubah menjadi berontak, bersungut-sungut, meninggalkan Tuhan, tidak peduli lagi kepada Tuhan. Tidak lagi Tuhan-Tuhanan. Mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah kita atau tidak? Saudara, ini kondisi umat Tuhan yang kehilangan iman kepada Tuhan, yang sudah mimpin keluar dari negeri perbudakan ini. Tidak percaya lagi kepada Tuhan ketika dalam kondisi kesulitan itu. Dan memang pernahlah ada ungkapan yang menyatakan bahwa ketika manusia thirsty, haus ya, dan hungry, lapar, haus dan lapar, maka manusia itu pasti mudah angry, marah, ya, bertengkar, emosi. Dan inilah sifat manusia, termasuk saudara dan saya bisa begitu. Bagaimana dengan kita, saudara? Beberapa kali saya menjumpai orang Kristen yang sedang kecewa dan mengatakan, aku sungguh kecewa dengan Tuhan. Seperti Bapak tadi yang saya ceritakan, Bapak yang datang kepada pendetanya itu. Ada juga yang menganggap Tuhan itu tidak adil. Dengan mengatakan, mengapa suamiku, istriku, mamaku, papaku, kok Tuhan panggil anakku yang aku sayangi, Tuhan panggil ketika kami sebenarnya masih sangat membutuhkan mereka. Mengapa dalam kondisi sedang sulit, suamiku yang sudah mau melayani Tuhan menjadi penatua di gereja, kok malah terkena PHK? Itu pertanyaan yang bisa muncul, mengapa dan mengapa. Merasa kecewa terhadap Tuhan. Karena itu sampai keluar ungkapan, Tuhan tidak mengasihiku. Wes, gak usah doa-doaan, gak usah gereja-gerejaan, dan termasuk gak usah Tuhan-Tuhanan. Saudara, pernahkah kita mengalami kondisi yang seperti itu? Ingatlah, beriman itu adalah tetap mempercayai Tuhan, walaupun belum mengalami pertolongan, tapi tetap percaya Tuhan dan firman-Nya, bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Dan itulah yang ditegaskan oleh Paulus ketika dia menuliskan surat Roma pasal 8 ayat 28. Di tengah-tengah segala kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan juga, dia menguatkan mereka dengan menuliskan sebuah statement di dalam ayat itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu baik yang enak maupun tidak enak. Baik yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Tapi ditegaskan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus juga menegaskan, di tengah-tengah segala kondisinya ketika keluar masuk penjara pun,
Dia tidak minta untuk dikasihani oleh jemaat yang dilayani. Justru dia menguatkan mereka semua dengan menyatakan 2 Korintus 5 ayat 7 itu. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat, waktu itu yang dialami Paulus, hal-hal yang menyusahkan. Siapa bilang di penjara itu enak? Semakin setia, semakin masuk penjara juga karena memberitakan Injil Kristus. Kalau melihat, dia mengalami kemerosotan fisik di tengah pelayanan. Tapi dia katakan hidup kami itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Lalu dia menegaskan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu hanyalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Ya, kalau saya bandingkan di dalam tulisan Habakuk juga mengatakan hal yang sama. Orang yang benar ya akan hidup oleh iman. Itu mengungkapkan masa sulit tapi tetap percaya kepada Tuhan. Saat ini kita juga diuji iman kita. Karena kita sedang di dalam kondisi yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Tapi mari kita belajar seperti Paulus, juga seperti Habakuk. Di dalam salah satu bagian yang dituliskan, Habakuk 3 ayat 17-19 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. The Lord God is my strength. Ya. Lalu dia katakan, dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batuku, bukitku. Itulah iman, saudara. Di tengah-tengah segala penderitaan, kita juga membaca Ibrani 11 yang menceritakan ada pahlawan-pahlawan iman. Yang menyatakan ada Tuhan di tengah segala kesulitan penderitaan mereka itu. Inilah kita perlu belajar, saudara, untuk semakin iman kita terus diperbarui, didewasakan oleh Tuhan melalui berbagai kesulitan. Yang kedua, saudara, dari bagian ini kita belajar apakah arti kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Saudara, ketika umat Tuhan pada sedang frustasi, putus asa sambil bersungut-sungut dan mereka ngajak bertengkar Musa, maka kalau kita perhatikan, saudara, Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan sepertinya kok mendiamkan mereka. Tuhan rasanya kok diam. Sehingga mereka emosi umat Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau kita perhatikan, Tuhan kok kelihatannya diam. Ya karena memang sebenarnya tidak ada hambatan bagi Tuhan untuk menolong, bertindak, memenuhi kebutuhan umatnya itu. Tuhan itu berkuasa atas segala kehidupan, berkuasa atas hidup umatnya, berkuasa atas kendali hidup kita ini. Mazmur di dalam Mazmur 95 ayat 4 dan 5 dikatakan, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. 24 ayat 1 Mazmur dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Maka dari gunung batu melalui tongkat Musa, Tuhan sanggup mengalirkan curahan air yang berlimpah-limpah untuk mereka dapat minum sepuas-puasnya.
Kalau Tuhan bertindak nggak ada yang sulit, nggak ada masalah sama sekali. Ini artinya bahwa sebenarnya Tuhan itu sanggup memberikan apa yang umatnya butuhkan. Tuhan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Hanya saja seringkali kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang paling baik bagi kebutuhan kita. Dan kita juga seringkali tidak tahu apa maksud Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami ini dan itu yang tidak enak, tidak baik menurut kita. Kita tidak tahu. Taunya tidak enak. Ya, kita cuma bahkan seperti umat Tuhan tadi. Menyalahkan Musa tapi juga menyalahkan Tuhan. Disinilah letak masalah yang sering terjadi dalam hidup saudara dan saya. Padahal di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Tuhan berkata melalui nabinya ini kepada umatnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Bolak-balik saya mengutip ayat ini untuk menyadarkan saya, juga menyadarkan kita semua. Kalau seperti ini, kalau beda seperti ini, cara Tuhan dan cara kita, jalan Tuhan dan jalan kita, siapa yang harus nurut siapa? Tuhan nurut kita atau kita nurut Tuhan? Jawab sendiri saudara. Sehingga saudara ketika terjadi kesengsaraan, penderitaan, kegagalan, biasanya segera kita akan menganggap hal itulah sebagai beban masalah, musibah, nasib buruk, sial dan sebagainya. Dan kita kehilangan sukacita. Padahal Tuhan mengajarkan bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tapi kalau kondisinya seperti umat Tuhan pada waktu itu bagaimana, saudara? Ada kalanya Tuhan memang mengizinkan kita mengalami hal yang nampaknya buruk dan kita rasakan tidak menyenangkan, tidak enak. Yang sebenarnya ternyata itu merupakan kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk kita mengalami penyataan kasih Tuhan dalam membentuk karakter kita ini. Seperti penderitaan yang telah dialami oleh umat Tuhan Israel. Ketika mereka sedang melewati di padang gurun demi padang gurun, penderitaan demi penderitaan itu. Tuhan melatih mereka, menguji mereka. Dan itu diungkapkan di dalam perjanjian baru Ibrani 12. Dikatakan, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, ditegurnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan menyesah atau mencabuk orang yang diakuinya sebagai anak. Sebuah kontradiksi sepertinya. Mengasihi tapi menghajar, menyesah. Ini sebuah kontradiksi. Tapi itulah Tuhan. Tuhan tidak pernah keliru, tidak pernah salah di dalam menyesah atau menghajar anak-anaknya. Lalu dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Orang tua yang bijaksana, bila perlu dia mengajar anaknya, tapi bukan untuk mencelakakan anak-anaknya. Lalu dikatakan, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh papanya, oleh ayahnya? Terjemahan lain menarik juga, dikatakan, hendaklah kalian menerima cambukan dari Allah sebagai satu hajaran dari seorang bapak. Sebab apakah pernah seorang anak tidak dihukum oleh bapaknya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
Ya. Anak-anak Tuhan itu pasti mengalami didikan Tuhan untuk semakin meningkat menjadi dewasa. Saudara, ada beberapa cerita pengalaman menyatakan pembentukan Tuhan. Ketika kepada kita diberi pesaing, katanya demikian. Mungkin itu karena kita membutuhkan daya juang. Ada yang nyanyi kita berjuang, ya. Berjuang secara secara fair begitu ya, jujur ya. Ketika kita diizinkan mengalami berbagai tantangan, mungkin kita juga karena kita membutuhkan dorongan semangat. Ya. Coba kalau manusia tidak pernah ada tantangan, pelempem pasti. Justru ada tantangan itu membuat kita semangat, harus bangkit, semangat. Ketika kita diizinkan untuk mengalami kegagalan sekalipun, mungkin itu karena kita membutuhkan kerendahan hati dan kewaspadaan. Yuk sampai mengalami kegagalan karena salahnya sendiri. Mungkin karena malas atau segala macam. Yuk sampai menjadi sombong, ya. Kamu bisa jatuh juga, perlu kerendahan hati. Karena memang orang yang merasa tidak pernah gagal cenderung akan bisa menjadi sombong. Padahal kesombongan Alkitab katakan dibenci Tuhan. Ketika kita diizinkan mengalami sakit pun, mungkin saja itu karena kita membutuhkan memang istirahat, tapi kita juga lebih bisa mengerti orang lain yang sakit. Orang yang jarang sakit biasanya akan maidu ya, tahu maidu? Maidu itu kalau ada orang sakit, wah gitu aja kok. Tapi begitu dia sakit, dia baru tahu rasanya. Dia ngerti orang lain sakit bagaimana. Banyak kesaksian, karakter, tabiat, sifat yang diubah Tuhan setelah melalui peristiwa yang menyakitkan. Ketika kita diizinkan mengalami beban berat, mungkin itu karena kita membutuhkan kemampuan untuk berlatih bertanggung jawab. Ketika kita diizinkan mengalami kesukaran, mungkin itu karena kita membutuhkan kreativitas dan seterusnya. Kita diberi hal-hal yang menimbulkan kecemasan karena kita membutuhkan belajar untuk tetap beriman. Contoh yang jelas adalah Paulus sendiri. Paulus rasul besar. Ya, kalau kita baca di Perjanjian Baru itu 27 kitab. Itu sebagian besar yang nulis Paulus. Tapi kalau kita baca ceritanya, ya ada duri dalam daging. Ditafsirkan sejenis penyakit. Dan sudah berdoa berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan cuma jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu Paulus. Artinya Paulus suruh belajar rendah hati. Sampai akhirnya dia sadar. Ya Tuhan. Lalu dia ungkapkan dalam tulisannya, karena itu aku senang rela di dalam kelemahan, dalam kesiksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Ketika dia dipakai oleh Kristus, dia disempurnakan untuk menjadi orang yang rendah hati. Bukan hanya dari rasul yang besar, bisa mendoakan orang sakit sembuh, ya kalau begitu dia akan sombong pasti. Tapi dia sendiri mengalami hal yang tidak dijawab oleh Tuhan seperti yang diharapkan. Tapi Paulus mengatakan, justru itu ya, aku senang rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Sebagai rasul yang berdosa, yang paling hina dari orang kudus, itu diakui oleh Paulus. Justru itu merupakan kasih karunia Allah bagi dirinya. Saudara, itulah pengalaman-pengalaman iman secara nyata yang dialami oleh umat Tuhan, juga anak-anak Tuhan, juga rasul Tuhan Yesus Kristus. Tapi dari pengalaman iman itu kita belajar dua hal penting. Yang pertama adalah bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita terbebas dari masalah. Justru masalah yang diizinkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk membentuk kita, mendewasakan karakter kita, iman kita, untuk semakin mengenal siapakah Tuhan yang kita percayai. Yang kedua, melalui pengalaman umat Tuhan itu,
kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan itu hadir berkuasa atas hidup kita dan membentuk kita. Pengalaman yang kita jalani jangan membuat kita seperti sikap umat Tuhan pada waktu itu, pada zaman Musa itu. Yang memberontak kepada Musa, juga meragukan Tuhan. Bahkan dikatakan Musa mencobai Tuhan dengan pertanyaan, adakah Tuhan di tengah kita? Rasul Paulus di tengah segala pelayanan yang penuh dengan kesulitan penderitaan itu, dia melihat anak-anak Tuhan, gereja Tuhan juga mengalami demikian. Dia menguatkan dengan sebuah statement di dalam Roma 8, 38, 39. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apapun yang terjadi. Bahkan dia menegaskan kita lebih daripada pemenang. Oleh karena Yesus Kristus yang sudah menang bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan menolong kita untuk terus bangkit. Tetap semangat di dalam menjalani hidup. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ya saudara, banyak hal yang kita tidak mengerti di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Tapi satu hal yang kita percaya sesuai dengan janjinya bagi kita semua orang percaya kepada Kristus. Yaitu penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan rancangannya itu senantiasa rancangan yang terbaik bagi kita. Kita nyanyikan sebuah pujian, arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, agar kami juga mau memperbaiki segala kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semuanya, sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat malam
Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa kembali di dalam acara kita Persekutuan Tengah Minggu pada kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.